Hai Jiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu. Kali ini aku bersama Kang Sarip sedang berada di tempat yang bernama Rasa Mala Cafe and Resto di Jalan Ciwidey menuju Kawah Putih, Kabupaten Bandung. Kalian bisa lihat tempatnya tuh seger banget, sejuk dan juga nyaman ya. Dan makanannya pun enak-enak juga. Tapi di balik itu, ternyata banyak orang yang lewat ke sini melihat resto ini tuh seperti tutup. Padahal ini tuh setiap hari buka dan juga sampai malam bukanya. Tapi kok bisa kelihatan seperti tertutup ya? Nah, setelah ditelusuri, menurut Kang Sarip memang ada kiriman santet untuk membuat sepi tempat ini. Langsung saja deh aku dan Kang Sarip akan menguak dan membersihkan tempat ini. Dan apa saja yang bakal ditemukan? Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Kali ini kita berada di sebuah restoran di Ciwidey ya, Kabupaten Bandung. Nama restorannya itu Rasa Mala Cafe dan juga restoran. Tempatnya tuh enak banget kan, sejuk, ya. Banyak juga pohon-pohon. Tapi ini tuh ada info yang beredar, kata pemilik restorannya itu Kang, restorannya tuh selalu buka tiap hari ya. Tapi entah mengapa si pengunjungnya suka lihatnya itu tutup terus Kang. Oh gitu, iya betul. Nah takutnya juga tuh ada yang menutupi gitu si restoran juga. Bahkan ada sampai nemu itu tuh. Kayak pocong-pocongan gitu Kang, buhul, tapi ya? Diikat gitu, buhul itu buhul, namanya ya ya Kang? Ya buhul itu namanya. Di pohon tapi udah dibakar sih. Sama yang punya? Ya, nah kita tuh pengen tahu apakah itu tuh efek yang ngirim, efek saingan bisnis atau apa kan? Padahal restonya tuh enak tapi kok kayak ketutup gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba review dulu restorannya yuk. Kita sekarang ketemu sama Kang Nardi nih. Ya. Sehat Kang? Siap. Nah ini Kang Nardi ini yang jaga di sini ya? Ya benar. Hampir 24 jam berarti nginep di sini Kang? 24 jam. Nah ini Rasa Mala ini enak banget Kang, tapi apakah emang bener nih kata pemiliknya tuh suka resto tuh buka tapi kayak ketutup gitu Kang? Ya mungkin itu mah hanya sawangan orang tertentu bukannya? Tertentu ya. Kalau menurut saya yang selama di sini, alhamdulillah kita nggak pernah ada gangguan apapun gitu. Oh gitu. Ya selama saya di sini udah hampir 9 tahun lah. 9 tahun di sini nggak ya, ada gangguan aneh-aneh gitu ya? Nggak ada, alhamdulillah nggak pernah ada gangguan. Mungkin kalau kayak mistisnya itu ya, kiriman-kiriman dari orang lain mungkin nggak tahu kita kan. Kita bisa melihat, cuma bisa melihat dari mata aja. Tapi soal orang biasa mungkin apa ya? Mungkin ya. Tapi kan kalau secara spiritual mungkin beda lagi kan ya? Beda lagi. Nah tapi sebelum kita ke sana, kita pengen nge-review dulu tempatnya ya. Boleh. Di sini tuh ada fasilitas apa aja gitu kan ya? Ini tempatnya luas banget, mungkin bukan hanya restoran ya? Ya. Kebetulan di sini kita juga ada penginapan juga, penginapan dengan fasilitasnya mungkin yang ada ya. Ada wifi ya, wifi. Air hangat juga kata ada ya? Hangat pakai water heater. Water heater ya, Ya. Oke. Buat vilanya juga ada di atas. Ada villa ya. Sama fasilitasnya. Itu berapa tuh kalau penginapan? Penginapan kita di weekend di harga 4,5. 450. Wah, kirain 4,5 juta ya. Murah ya? Murah Murah banget ya? tuh, 4,5. Bagi kalian yang di luar kota enak loh. Ya. Kalau weekday beda lagi harganya. Weekday berapa? Weekday di 400. 400, lebih murah lagi ya. Iya, udah dapat breakfast juga. Itu kalau villa muat berapa orang tuh? Villa itu biasanya fasilitas dulu pernah dipakai 15 orang. 15 orang muat ya? Ya muat, cuman kamarnya satu tapi gelar extra bed. Oh, ada extra bed Ya, di bawah ya. bed. Itu berapa tuh kalau villa? Itu kemarin di harga 1,2 1,2 Ya. per malam ya. per malam. 1,2 juta ya. Itu Ya. untuk 15 orang muat ya, teman-teman. Jadi enakan villa ya, Enakan. patungan ya. Ya, Bisa betul. nyampe 100.000 Ya, bisa orangnya ya. Nah, oke. Nah, ini kita lanjut aja yuk. Boleh. Ini di sini apa nih? Ini kita bikin kalau ada acara banyakan Kayak buat rapat gitu ya? ya kayak rapat atau mau ngadain live musik juga oke. Oh, ini kayak aula. Apa sih? Kayak aula. Oh, aula. Oke. Fasilitas bisa nyampe 40-50, kadang 100 juga nyampe. 100 orang? 100 orang. Mantap ya. Ya. Oh, ini pohon ini. Oh. Nah, ini banyak bekas-bekasan daun-daun kalangan sini sih. Oh, di sini sama Pas batu. kebetulan lagi beres-beres di sini. Oke. Lagi beres-beres ya. Lagi beres-beres. Kelihatan di sini gitu. Ini juga kayak masih bekas-bekas batunya itu bukan? Iya kayaknya sini. Kebetulan sih banyak ini tuh. Banyak sampah kan dulu. Sekarang mah ada. Berarti itu mah Kang bisa aja disimpan sama pengunjung yang kesini Ya, bisa saja disimpan sama orang karena mungkin ini tidak terlalu terekspos ya. Dia bisa pura-pura ke WC juga, bisa nyimpen itu gitu. Tapi ya kalau misalkan ya kita tidak seudon ya, tapi kalau misalkan secara alami sih nggak mungkin ya. Iya. Nggak mungkin secara alami. Tapi kalau emang pohonnya nggak mungkin keluar dari pohon ini ya? Nggak mungkin. Tapi kalau pohonnya ini gimana Kang? Ini positif ya, bagus karena mungkin energinya sangat bagus ya, positif buat tempat
Terutama buat oksigennya juga bagus ya. Iya, kan kalau misalkan orang-orang tuh pohon angker gitu kan. Oh Bukan enggak ya? sih. Meskipun ini dekat dengan WC, ya, ini enak energinya. Iya kan, tempat-tempatnya emang udah terjaga ya, menyatu dengan alam lah gitu ya. Ya. Apalagi terawat seperti ini ya, Kang, meskipun di tengah bukan tengah hutan ya pinggiran hutan gitu ya. Ya. Tapi kalau terjaga dan terawat bersih seperti ini, makhluk asal yang negatif pun tidak mau masuk sih sebetulnya. Iyalah, tempatnya juga Asli gitu. kayak gini tuh udah enak banget gitu kan. Nggak ada sampah berserakan kan? Mungkin sekarang kita mau lihat yang tempat kata Akang tuh tertutup ya, gerbang. Berarti di gerbang banget ya? Ya, yang Pas di bawah tadi itu ya? Di sebelah sana ya? Boleh. Oke. Nah ini kita udah sampai kata Kang Sarip di tempat di gerbang, berarti ya ini Gerbang. pas tadi kita kelewat ya opening, harusnya kita udah di atas ya, tapi ya gerbangnya kelewat. Ini rasa malala. Ini makan khasnya ayam goreng sama bubur ayam. Mantap, Nanti kita coba ya. Betul. Nah kata Akang tuh ini kan itu kelihatan tuh buka Betul. dan juga parkir gratis ya. Iya. Ini udah jelas kalau misalkan orang yang bisa baca itu tuh buka. Ya. Tapi kenapa orang mikirnya bisa nutup gitu ya? Betul. Nah kalau aku sih lihat emang normal-normal aja sih Kang. Ya, betul. Tapi kalau dari kacamata Kang Sarip emang kenapa gitu? Nah, ini dari kacamata saya, bagi orang yang mungkin punya kekuatan metafisik, ini tuh kayak ketutup ya pemirsa, kayak awan hitam yang mengelilingi tapi tipis. Meskipun tipis ya ini akan mengganggu. Oke, mungkin kita akan coba cek Kang ya, ada apakah di sini? Dekati aja lah ya. Nah, Ini kalau dulu sih Kang nggak ada banner kayak gini, ini baru ya banner-bannernya ya. yo, Karena orang tuh mikir karena tutup Kang, jadi Oh. dipasang banner gitu. Jadi Betul, emang betul. pengaruh itu juga mungkin ya. betul emang pengaruh juga. Emang sih kayak terbengkalai kalau dilihat dari sini ya. Padahal nih buka. Tapi ini ada energi yang mengelilingi di sini. Banyak kendaraan lewat. Ya, banyak kendaraan lewat juga. Tapi ini juga ada media-media tanah kuburannya, Kang ya. Tanah kuburan. Ya, ada media tanah kuburan yang ke sini, cuman tanah kuburannya secara lahir sudah tergerus hujan ya. Tapi energinya masih ada. Dan mungkin ada hal metafisik juga yang ditanam di sekitaran sini. Tapi nggak tahu medianya apa. Saya akan coba mungkin manifestasikan ya. Mungkin nanti kalau segi pembersihan saya di belakang layar aja kali ya, karena ada kalimat-kalimat dan ada metode yang mungkin takutnya ditiru oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah, nanti insya Allah ini bersih lagi aja. Nah, bagi kalian juga yang punya usaha, restoran, toko atau apapun, kita bisa undang kita ya. Mungkin Boleh. ada sesuatu yang ada sama nih keluhannya, tokonya udah buka tapi ngerasa sepi nih. Nah, Mungkin itu dia. bisa kita ke sana mungkin ya, Kang. Ya? Boleh, siap. Kayak gini nih kita nemu hal-hal yang kan nggak bisa sembarangan orang bisa nemu kayak gitu ya. Ada tanah kuburan mungkin orang awam nggak kelihatan lah secara mata biasa ya. Betul. Tapi kalau sama ahlinya ya bisa kebuka gitu ya. Insya Allah. Jadi ya itu juga kan perantaranya izinnya atas Allah gitu kan ya. Betul. Kita Kayak hanya gitu. syariat aja lah ya. Betul kayak gitu. Nah mungkin ini udah aman ya. Nanti mungkin di belakang pembersihannya Kang Ya, betul. Insya Allah ini akan insya Allah aman. Nanti setelah beres acara saya akan coba ruatan. Oke. Nah kita mungkin sekarang untuk review tempatnya aja ya Kang ya. Boleh kita Ini review makanan. udah pembersihannya di belakang layar ya. Siap. Oke. Oke guys, jadi di depan gerbang emang ada yang nyebar tanah kuburan ya, dan sama Kang Sarip di belakang layar akan melakukan pembersihan. Dan setelah itu kita makan ya. Keesokan harinya aku dan Kak Fani yang mereview makanannya. Nah, ada makanan apa aja di sana ya dan seenak apa? Yuk pantengin terus. Oke, Ya. aduh ternyata menunya banyak Ya, ya, ada kopi banyak. juga ya. Kopi ada, buat hidangan juga ada, buat hidangan penutup, pembukanya ada. Oke, ini Ya. ada menu utama nih. Ya, Kak. Nah, ini ada hidangan soto rasa mala sama bubur rasa mala ya, Kak? Iya, Aku baru lihat nih. Ini menu baru. iya menu baru dari kami. Ya. Aku mau bubur rasa mala. Jadi bubur rasa mala ya, A. Terus soto rasa mala juga Soto rasa cobain mala. ya. Bagus, harus banget kita cobain. Sama paket aku mau ayam Fani Iya, ya boleh. sama itu ya. Iya. Ya, boleh. Oke. Oke, Kak Retsu, lihat ini. Di depan kita udah tersedia makanan-makanan yang tadi kita pesen. Tuh, ini ada bubur rasa mala khas banget, Pan. Iya, betul Ini kayaknya banget. beda banget sama bubur yang biasanya deh, Iya, Pan. dari wanginya juga udah beda banget, Kak Retsu. Rupanya soto rasa mala. Soto khas rasa mala. Kemudian Ini ini ada ada- paket ayam pejantan, Tuh. ya. Dan paket ayam pejantan ini udah plus dapat Sotonya sotonya juga. juga ya. Nggak lupa ini nih yang paling menggugah selera, sambal. Oke. Oke, Aku mau coba dulu yang bubur nih, Pan. boleh? Kayaknya Boleh, Kak beda Retsu? banget ya. Iya. Coba ini kamera nih, lihat buburnya tuh ya. Buburnya tuh warnanya bukan putih, Pan, tapi rada
Coklat-coklatan ya. Iya. Tuh. BW ya. Ya. Broken itu apa? white. Broken white ya. Oke. Ini untuk ciri khas banget ya. Berarti beda banget rasanya, Van. Ya coba sekarang Coba langsung aja. Karetsu tim bubur aduk atau enggak? Enggak sih aku. Oh enggak ya. Kalau mau diaduk, ini pinggirin dulu baru diaduk gitu. Oh, Oke, cobain kita cobain juga Ini Nurs. bubur ayam rasa mala. Bubur rasa mala ya. Iya benar. Lembut. Mm-mm. Tapi kayak ada kaldu-kaldu ayamnya, Pan. Oh, berarti meskipun nggak diaduk kerasa gitu ya bumbunya banget. menyerap gitu kan? Oke. Dan juga tuh, kalau misalkan itu ya, kental banget, Pan. Ya, kental Oke. banget. Jadi nggak encer gitu ya. Anjir. Bergizi banget sih kalau menurut aku kalau bubur ini. Ini worth it harganya 20.000 sih menurut aku. Tadi aku lihat dia 12K aja Karetsu. 12.000 udah dapat sementung ini gitu kan. Enak banget. Coba Iya. Pan itu sekarang ya. Nah sekarang aku mau cobain nih teman-teman. Mau cobain soto khas Rasa Mala, soto ayam ya. Tapi aku mau pakai dulu sambal Karetsu. Sambal, oke. Ya. Ini sambalnya Merah banget ya. merah banget. Sini ya, oke. Aku sebenarnya aku nggak terlalu penyuka sambal, tapi kalau makanan pengen agak anget gitu ya, biar Oke. seger. Nih, udah aku aduk. Sekarang kita cobain Karetsu. Di dalamnya tuh ini ada kol, toge, ada suiran ayam, dan yang pastinya bumbunya Bumbunya ya yang beda. wangi banget ya. Kita Oke. cobain. Gimana tuh? Gurih, kaldunya kerasa, dan sayuran yang ada di dalamnya udah nyerap banget sama si bumbunya kak. Jadi buat yang nggak suka sayuran juga makan ini mah masuk deh kayaknya. Oke. Beneran deh. Oke, Pan. Jadi ini tuh buburnya nggak pakai penyedap rasa MSG. Oh, gitu. Jadi kalau koki itu anti banget pakai MSG ya. Oh, Jadi si mantap kaldu dong. renyahnya tuh gurihnya tuh pakai ini, Pan. Pakai kaldu ayam. Jadi si tulang ayamnya tuh dimasukin ke sini kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Jadi Jadi memberikan kaldunya kesan- dapat dari tulang ayam itu. Ya, kata setnya sih. Iya bener. Karena aku juga udah lamanya di dapur ya, kayak gitu. Kayak gitu. Sebagus ini ya tampilannya. Komplit Oke. banget sih, dari mulai ayam kermasnya, ada tahu tempe, ada juga lalapan yang bikin sehat tentunya. Ini cuma 25.000 aja ya, kalau nggak salah. Aku tadi gak lihat ya, lupa ya. Pokoknya kalau di daerah kota udah nyampe 40.000 tuh, Pan. Ya iya dong, 45 ke atas ya Karetsu. Langsung aku Cobain cobain. nasinya dulu, itu Ini nasi nasinya nasi liwet. liwet ya. Nasi liwet. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bawangnya ya. Ih, aku mah suka. Beneran deh, wangi soalnya. Wangi banget. Pulen Karetsu. Yang ciri khas berarti ayamnya, Pan. Beda berarti Oke. ya. Itu ada bumbu kriuknya ya. Iya, kremes ya. Kremes ya. Beda kah ayamnya? Karetsu, ini tuh padahal udah dari tadi kan ya. Tapi nggak tercium bau anyir. Dan seempuk itu ke dalamnya. Meskipun kriuk keluarnya ya. Iya, meskipun luarnya kriuk tapi ke dalamnya tetap pulen gitu. Oke. Enak banget sih. Jujur Li. Oke, keren banget nih. Ya, Nah ini aku gagal fokus nih teman-teman ya. gimana? Ini ada minuman wedang wuluh ya. Wedang uwu. Iya, wedang uwu. Tuh lihat teman-teman tuh. Ini katanya gratis seumur hidup kita kan. Kalau kita belanja jajan di sini, makan di sini, ini Oke. gratis seumur hidup ya. Oh ya? Ini tuh lihat ada rempah-rempahnya banyak banget. Coba kamera lebih ke sini. Nah, ini ada apa aja sih, banyak banget ya, aku nggak tahu nih kayaknya. Karetsu, Hmm? itu tuh wedang uwu ini memiliki beberapa komposisi yang banyak. Ya. Cheers. Ya. Ini tuh ada berbagai macam rempah yang pastinya punya fungsi menyehatkan badan kita. Dan ini bau jahe itu. Iya, karena ini dari komposisinya tuh ada kayu secang tuh Kayu ya. secang. Ada kayu manis, daun cengkeh, kapulaga jahe, kayu manis sereh, cengkeh dan pala ya. Emang bisa diminum berbarengan kayak gitu kan? Bisa kan ini mah untuk nyerap-nyerap semua khasiat dari Oke. rempah tersebut. Oh, oke. Dia udah didiamkan, udah diseduh. Nanti si khasiat dari rempah-rempah ini udah menyatu sama air yang akan kita minum. Dan ini katanya gratis seumur hidup kan? Aduh. Yang makan di sini gratis ini ya? Aku suka Oke. gratis ini, masalah gratis mah suka. Cheers. Cheers. Kita cobain. Manis ya? Enak ya? Aku pikir kayak gini rasanya. Oh, Aku pikir kayak jamu ya.
Sumpah. Padahal ini Soalnya kayak ini dari jahe-jahe. baunya kayak jamu banget, tapi pas diminum Ya, seger ya. harus Apalagi bungkus kan sih. cuacanya dingin ya. Benar-benar pas banget. Harus bungkus ini mah. Jujur Li. Kenapa? Kemakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak apa-apa ya kalau dimakan Gak ya. apa-apa sih, kalau menurut aku mah, ini mah Ya. kan udah kena air panas jadi aman lah ya. Oke, kita langsung aja makan beresin semuanya ya, Pan. Aku mau langsung ngabisin ini semua sih. Dan yang mau ke sini alamatnya di Jalan Ciwidey yang mau ke arah Kawah Putih ya, Kabupaten Bandung Iya ya. betul, pokoknya wajib banget buat kalian yang mau wisata ke Ciwidey bingung mau makan di mana, cocok banget ke Rasa Mala Cafe and Resto aja. Yuhu, sekarang kita mau makan. Oke, yuk. Pokoknya untuk kalian semua yang misalnya wisata ke Ciwidey bingung mau makan di mana ya, mau sarapan, mau makan siang gitu ya, Makan malam. makan malam, sore-sore gitu, bisa banget kesini sih. Aku rekomendasiin banget nih sama Karetsu. Soalnya ini nyaman banget, kids friendly sih yang paling utama di sini. Mau makanan untuk bayi ini ada. Ada. dong, bubur ya. Terus ini buat bermain anak-anak luas Ada, pisan. betul. Ada live ya. music juga ya, Pan ya. Betul, betul banget. Nah, bagi kalian juga yang ingin direview tempat makanannya atau tempat apanya ya, Pan? Tempat usaha ya. Tempat usaha dan mau pembersihan kayak kemarin Kang Sarip bisa ya. Ya, Email aja di bawah ya. email Kak, langsung. datang dong ke tempat kita misalkan gitu ya. Iya benar. Pokoknya kita tunggu banget email dari kalian semua ya. Kita nyempatin ini dulu, Pan. Ya, kita abisin dulu ya. Ya. Asik gak See you tuh? again.